Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rodia Amelia Ditya dengan NPM 212171060, jurusan Pendidikan Sejarah. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Sejarah Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sebelumnya, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Sumpah Pemuda, bukan? Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang melibatkan para pemuda yang berasal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia yang mengikrarkan sumpah pengakuan bahwa mereka adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam hal perumusan Sumpah Pemuda, perlu waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga diadakannya beberapa kali pertemuan, yaitu disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda I dimulai pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Kongres ini dihadiri oleh organisasi para pemuda yang bertujuan untuk mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yakni dengan membentuk sebuah badan sentral. Namun sayangnya, Kongres Pemuda I ini disudahi dengan tidak adanya hasil yang bisa memuaskan bagi seluruh pihak yang hadir dikarenakan masih banyaknya perbedaan pandangan. Oleh karena itu, mereka menyepakati akan digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan dalam hal pemikiran. 2 tahun kemudian, diadakan kembali Kongres Pemuda II yang dilakukan sebanyak 3 kali rapat, yaitu rapat pertama bertempat di Gedung Katolik Jongelingen Bonn atau KJB pada hari Sabtu 27 Oktober tahun 1928. Rapat kedua kemudian diadakan pada hari Minggu 28 Oktober tahun 1928 pukul 8.00 sampai 12.00 di Gedung Osjaka Bioskop. Rapat ketiga diadakan di Gedung Indonesia Klub Bow di Jalan Kramat Jaya 106 pada tanggal 28 Oktober 1928 pukul 17.30. Naskah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan. Kemudian pada peristiwa Sumpah Pemuda itu juga pertama kalinya diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Tahun 1928, lagu ini pertama kalinya dipublikasikan pada media cetak surat kabar Sinpo dengan menegaskan jika lagu tersebut adalah lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian, dalam suatu peristiwa sejarah, pastilah ada peranan tokoh ataupun organisasi di dalamnya. Seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang melibatkan organisasi di dalamnya. Adapun organisasi-organisasi pemuda tersebut adalah Trikoro Darmo atau Jong Java. Didirikan pada tanggal 9 Maret 1915 di Jakarta. Arti dari Trikoro Darmo sendiri adalah 3 tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti, yang beranggotakan anak-anak yang berasal dari daerah Jawa Madura yang bersekolah di Jakarta saja. Nama Trikoro Darmo ini kemudian dirubah menjadi Jong Java pada kongres yang pertama tanggal 12 Juni 1918 dengan maksud untuk memudahkan kerjasama dengan pemuda-pemuda pelajar Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian ada Jong Sumatranen Bonn yang berdiri pada tanggal 9 Desember 1917 bertempat di Jakarta, di mana organisasi ini didirikan oleh para pemuda yang berstatus pelajar berasal dari Pulau Sumatera dan didirikan di Gedung Stovia, Jakarta. Ada pula Jong Minahasa Bonn, didirikan pada tahun 1918, bertokohkan seperti G.R. Panto. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan yang ada pada kalangan pemuda-pemuda dan pelajar yang berasal dari Minahasa. Ada pula Jong Celebes. Organisasi ini memiliki tujuan seperti organisasi-organisasi kedaerahan lainnya, yakni untuk mempererat tali persaudaraan yang ada pada kalangan pemuda pelajar yang memang berasal dari Pulau Sulawesi. Organisasi ini memiliki beberapa tokoh di dalamnya seperti Arnold Manotutu, Magdalena Makoginta,
atau yang kemudian lebih dikenal dengan Ibu Sukanto, Kepala Kepolisian Wanita Negara Republik Indonesia pertama, dan Waworuntu. Kemudian ada pula organisasi yakni Islamitien Bon, Sekarukun, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lainnya. Organisasi-organisasi tersebut pada awalnya masih bersifat kedaerahan, namun seiring berjalannya waktu, paham persatuan juga Indonesia merdeka semakin berkembang pada kalangan masyarakat Indonesia dan para pemudanya. Penggagas diadakannya Kongres Pemuda ini adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI, di mana PPI ini beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda dalam Ejaan Lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kemudian kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, seperti mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa terhadap pemuda. Sumpah Pemuda juga memiliki makna yang mendalam selain itu, yakni melahirkan bahasa persatuan yang sampai saat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni bahasa Indonesia. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.